Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rangga Pati diajak Raja Wali Sakti mendatangi sebuah tempat. Tempat apakah itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Dia tertegun sejenak saat berada dalam goa. Keadaan ruangan tak begitu besar, namun banyak menyimpan barang-barang keperluan seperti layaknya tempat tinggal. Pada salah satu dinding terdapat rak yang penuh dengan buku-buku. Di samping kirinya terdapat bermacam-macam senjata. Ada pedang, golok, tombak, hingga senjata yang aneh-aneh bentuknya. Goa ini ternyata juga sebagai tempat penyimpanan jamur-jamur yang biasa dimakan Rangga. Anehnya, jamur berwarna putih sebesar kepalan tangan itu hanya tumbuh pada satu dinding dekat tempayan air. Tepatnya dinding sebelah kanan menuju lubang keluar goa. Kau juga ingin melihat? Rangga menggeser tubuhnya memberi kesempatan pada kepala Raja Wali untuk menyelinap masuk. Ada apa dengan buku-buku itu? Tanya Rangga. Raja Wali Putih itu mematuk-matuk paruhnya ke lantai goa yang berpasir. Rangga cerdik, dia dapat menangkap maksud burung Raja Wali ini. Bergegas, didekatinya rak buku dan diambilnya salah satu buku yang berada paling ujung sebelah kiri. Pak! Rangga menoleh. Dilihatnya kepala burung Raja Wali itu menggeleng-geleng beberapa kali. Diletakkan kembali buku itu di tempatnya. Dia berpindah mengambil buku paling ujung sebelah kanan. Kepala burung itu mengangguk-angguk dan mematuk-matuk lantai goa lagi. Dub, dub, dub. Rangga tahu kalau dia harus membaca buku itu. Dan memang benar, buku itu ternyata berisi gambar-gambar jurus silat. Beberapa di antaranya telah dikuasai. Namun kecerdikannya menangkap kalau dia harus memperdalam lagi melalui buku itu. Punya siapa buku-buku ini? Tanya Rangga. Kepala Raja Wali Putih menengok ke belakang. Jadi, pemilik buku dan semua yang ada di sini telah meninggal. Siapa dia sebenarnya? Paruh Raja Wali Putih mematuk-matuk dinding goa. Duk, duk, duk. Sebelah mana? Dengan paruhnya, Raja Wali itu menunjuk ke arah kanan. Rangga mengikuti arah yang ditunjukkan. Dia hanya mendapatkan sebuah dinding batu tebal dan berlumut. Wah! Raja Wali Putih memutar-mutar kepalanya beberapa kali. Rangga menoleh. Dia melihat Raja Wali masih terus memutar-mutar kepalanya. Rangga berpikir sejenak dengan dahi sedikit berkerut serta mata agak menyipit lalu mengangguk. Dengan langkah mantap, didekatinya dinding itu. Tangan kanannya mendorong, tapi dinding batu itu tak bergeser sedikit pun. Baiklah, aku sekarang mengerti, saut Rangga. Rangga mundur 2 tindak, dipusatkan perhatiannya pada dinding batu itu. Dengan cepat, kedua telapak tangannya yang terbuka mendorong ke depan. Seketika itu juga terdengar suara ledakan yang dahsyat disusul getaran seluruh dinding goa. Dengan mata terbelalak, Rangga menyaksikan dinding batu di depannya itu bergeser ke samping. Suara geseran batu itu menimbulkan gemuruh, seakan-akan seluruh dinding gua akan runtuh. Matanya makin terbelalak setelah dinding batu itu terbuka lebar. Sebuah ruangan yang agak lebar nampak bersamaan dengan berhentinya suara gemuruh itu. Seberkas cahaya terang
memancar dari api yang berasal dari tengah lubang sebuah batu. Tidak ada apa-apa di ruangan itu kecuali sebuah batu yang menyerupai altar. Benda itu terletak di tengah-tengah ruangan. Sebuah buku kumal tergeletak di atasnya. Rangga melangkah masuk. Didekatinya batu altar yang hitam pekat. Tangannya meraih buku kumal dan membuka halaman pertama buku itu. Berkerut kening Rangga ketika membaca halaman pertamanya. Rangga kini tahu siapa yang sebenarnya menempati goa ini sebelumnya. Dia adalah seorang tokoh yang tak tertandingi selama kurun waktu 100 tahun lalu. Seorang tokoh yang bergelar Raja Wali Sakti yang bertahun-tahun malang melintang di rimba persilatan. Sampai akhirnya tokoh itu mengasingkan diri di dasar lembah bangkai. Buku kumal yang diambil Rangga dari atas altar itu memang dapat bercerita banyak. Hingga pada akhirnya dia tahu bahwa goa besar yang telah jadi tempat tinggalnya selama 15 tahun adalah tempat tinggal burung Raja Wali raksasa tunggangan pendekar Raja Wali Sakti. Bahkan buku itu juga menceritakan tentang sepak terjang pendekar itu selama berkelana di dunia persilatan. Selama dalam pengasingan diri itu, ternyata pendekar Raja Wali Sakti telah menuliskan seluruh ilmunya ke dalam buku. Hal inilah yang membuat Rangga kian gembira, karena juga ditemuinya buku yang berisi jurus-jurus silat pendekar Raja Wali Sakti. Belum lagi puas rasa kagumnya, Rangga kembali terkagum dengan sebuah peninggalan pendekar Raja Wali Sakti. Sebuah pedang pusaka yang sangat ampuh. Pedang itu memancarkan sinar biru kemilauan dengan gagang berbentuk kepala Raja Wali yang terbuat dari emas murni. Pengaruh pedang itu memang dahsyat. Seluruh aliran darah Rangga terasa bergetar ketika mencabut pedang itu dari sarungnya. Kekaguman Rangga tak terhenti sampai di situ. Dicobanya pedang telanjang itu pada sebuah batu sebesar kerbau, dan hanya sekali tebas saja, batu hancur keping-keping. Rangga menoleh ke arah Raja Wali yang sejak tadi mengawasi dari mulut goa. Dia segera memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Kepala burung raksasa terangguk-angguk sambil mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Rangga tersenyum. Dia tahu kalau burung itu menyatakan kegembiraannya. Raja Wali Putih gembira karena Rangga tidak mendapat pengaruh yang berarti sewaktu memegang dan menebaskan pedang pusaka itu. Sebab tak sembarangan orang dapat melakukannya. Kalau bukan jodohnya, dapat ambruk, muntah darah meski belum mencabut dari sarungnya. Ya, mudah-mudahan aku bisa mengikuti jejak pendekar Raja Wali Sakti, kata Rangga menyauti gerak-gerak kepala burung itu. Wah! Burung Raja Wali seakan-akan menyambut gembira ucapan Rangga itu. Dilampiaskannya kegembiranya itu dengan mengepak-ngepakkan sayap dan terbang berputar-putar. Suaranya memekakan telinga. Raja Wali, sudah ya, aku juga gembira. Teriak Rangga yang sudah berada di luar goa. Burung itu segera menukik turun di depan Rangga. Kepalanya mendesak-desak wajah Rangga. Rangga memeluk penuh kasih sayang. Dia berjanji dalam hati akan menuntaskan seluruh ilmu-ilmu pendekar Raja Wali Sakti sekaligus menyempurnakannya. Tiba-tiba Rangga teringat akan ayah ibunya yang telah terbunuh. Hatinya mendadak panas terbakar dendam. Dia bertekad akan mencari pembunuh orang tuanya setelah menguasai seluruh ilmu pendekar Raja Wali Sakti. Berhasilkah Rangga untuk menguasai seluruh ilmu pendekar Raja Wali Sakti? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.